semuanya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Gerombolan perusak 3 mobil polisi yang sedang patroli di Lampung Tengah ditangkap polisi. Seorang pria bejat tega mencabuli bocah SD di dalam salah satu masjid di Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung merazia kabel udara yang semeraut. Kabel yang menjuntai diputus dan disita. Untuk kedua kalinya dalam 3 bulan, kotak amal di Masjid Jami Asyuhada di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung kembali dibobol pencuri. Pencurian itu diduga terjadi pada malam hari. Selasa siang, pengurus masjid mengatakan bahwa pencuri menggasak uang dalam kotak amal senilai sekitar Rp200.000. Pelaku diduga masuk melalui lantai 2 karena lantai 1 masjid biasanya langsung dikunci setelah sholat Isya. Pelaku merusak gembok kotak amal dan menguras isinya. Untuk menghilangkan jejaknya, pencuri sengaja membalik posisi kamera CCTV ke arah tembok agar aksinya tidak terekam. Satu kamera lagi hilang, diduga dibawa kabur pelaku. Juga. CCTV yang dirusak satu, yang dibalikin juga satu. Yang dibalikin? Mati ke tembok. Tadinya ada di sini, yang diputar dengan ke tembok misalnya. Oh, supaya aksinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh, berarti selain apa 2 kotak amal uangnya diambil, ya. 1 CCTV diambil. Ambil dirusakin, CCTV satu diputar di arah tembok. Pengurus Masjid Asyuhada melaporkan pencurian ini ke polisi. Sebab pencurian telah terjadi kedua kalinya supaya pelakunya dapat ditangkap dan jera. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Komisi 3 DPR RI Selasa siang mendatangi Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. Kedatangan mereka untuk membantu menyelesaikan sengketa lahan yang dialami warga desa ini. Komisi 3 DPR RI berjanji membawa permasalahan ini ke rapat paripurna. Berdasarkan data Komisi 3 DPR RI, sengketa lahan berawal pada Juni 2022 saat Sujatno yang seorang pensiunan polisi menjual 10 hektar tanah di Desa Malangsari memakai dokumen palsu yang dibuat oleh Sayuto, Kepala Desa Gunung Agung, Lampung Timur. Tanah tersebut dibeli oleh seorang jaksa bernama Adi Mulyawan dengan harga Rp900 juta. Baik, terkait dengan kasus mafia tanah Desa Malangsari ini, kami hari ini khusus menerima masukan informasi bagaimana kronologis kejadiannya, dan ini kami bawa ke Polda dengan aparat terkait untuk terus kami kawal. Dan sebagaimana harapan masyarakat, semua yang terlibat insya Allah akan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sengketa lahan mencuat karena warga yang sudah mendiami lahan sejak 1998 lalu tidak bisa membuat sertifikat pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di BPN. Rupanya lahan itu terdapat dalam 6 sertifikat atas nama Adi Mulyawan, sehingga warga harus pergi dari lahan tersebut. Mulai resah, Pak, dalam kegiatan kami sehari-hari. Kami tidak bisa dengan tenang mencari nafkah. Bahkan mungkin ya dalam kegiatan kami kadang bekerja, kadang tidak.
Harus pengurus bagaimana memperjuangkan tanah kami, kemana larinya, kami minta keadilan Pak, terus terang itu. Polda Lampung sudah menangkap 5 tersangka terkait permasalahan lahan di Desa Malangsari, mulai dari penjual, pembuat dokumen palsu, hingga pegawai BPN. Meski demikian, warga Malangsari was-was masih akan muncul persoalan di kemudian hari. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Harga tomat di pasar Bandar Lampung naik drastis, seperti terpantau di pasar Kopamastra, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung Selasa pagi. Harga tomat tembus Rp12.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp4.000 dibanding 3 hari lalu yang masih Rp8.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga tomat diyakini dampak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu dan harga pupuk serta obat-obatan. Buktinya, meski harganya naik, namun stok dan pasokan tomat dari agen melimpah. Kita jual. Sebelumnya mah 8.000. Nah sekarang? 10.000, sekarang 12.000. Lagi sepi ini. Barangnya teh? Ekonominya lagi sepi. Oh gitu, kalau barangnya ada teh? Barangnya mah ada. Oh begitu. Kenaikan harga tomat dikeluhkan para pembeli. Mereka mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Iya Bu ya? Iya. Biasa Ibu beli berapa Bu? 10 ya. 10 per kilo? Iya. Nah saat ini berapa Bu? Sekarang 12.000. 12.000 sekilo? Iya. Sudah berapa hari sih Bu naiknya Bu? Berapa hari ya? Kayaknya udah 3 hari. Bukan 3 hari ini ya? Iya. Kalau saya mah pengennya jangan naik lagi. Yang namanya rakyat kecil ya. Harga bumbu masak di pasar Kopamastra, Teluk Betung Timur masih stabil. Harga cabai rawit Rp30.000 per kilogram. Cabai merah Rp37.000 per kilogram. Harga bawang merah turun Rp5.000 per kilogram. Dari Rp30.000 kini Rp25.000 per kilogram. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dia ini kaptennya. 2 pekan menjelang pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung ke-9, para atlet softball kini meningkatkan latihan. Selasa pagi, latihan dipusatkan di lapangan softball Pekor Waihalim, Bandar Lampung. Bandar Lampung mengirimkan 8 tim softball pada Porprov tahun ini. Daerah lain yang mengirim tim softballnya adalah Tanggamus, Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pringsewu, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Pada Porprov itu, cabang olahraga softball hanya mempertandingkan 1 nomor putra yang memperebutkan 3 medali. Paling kendalanya cuma cuaca aja sih. Hujan ya? Terus karena kan di sini kan tanahnya tanah merah kan. Becek, dia nggak bisa pecat. Kalau kita bawa Bandar Lampung, kesempatannya pandangannya kalau dari mana lawan yang berat? Untuk lawan yang berat. Kalau lawan berat masih dari Metro kayaknya. Metro ya. Di Porprov tahun kemarin Bandar Lampung menang nggak lawan Metro? Alhamdulillah kemarin di Porprov 2017 dapat emas Bandar Lampung. Sekaligus pembinaan untuk persiapan prapon. Prapon Bang. Jadi ada pilihan di Porprov tadi itu Bang, bahkan kita bina buat prapon Bang ya. Jadi kan kemarin setelah kejuaraan Gubernur U23 itu kita sudah punya datanya atlet. Nah, atlet-atlet tersebut masih kita pantau di Porprov ini, masih kita pantau untuk artinya mereka turun Bang ya di Porprov. Ada yang turun, ada yang enggak? Turun semua. Turun semua. Porprov ke-9 digelar mulai 3 hingga 14 Desember mendatang. Pertandingan dipusatkan di Stadion Pekor Waihalim, Bandar Lampung, Malotus untuk cabur biliar dan cabur renang di kolam renang Pahoman. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.